Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farusain, NIM 210306111, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak yang dibimbing langsung oleh Ibu dosen Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Nah, objek pada praktikum saya kali ini yaitu ada bebek air dengan nama ilmiah yaitu Anas Platyrhynchos domesticus. Nah, morfologi pada bebek air yaitu yang pertama ada caput atau kepala, yang kedua ada selum atau leher, yang ketiga ada trunkus atau badan. Nah, terus ada ekstremitas anterior, terus ada ekstremitas posterior. Nah, yang terakhir itu ada caudal atau ekor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bulu pada unggas. Nah, yang pertama yaitu ada plumae. Nah, plumae ini berfungsi sebagai menutup bagian tubuh luar pada unggas. Nah, terus dia juga berfungsi sebagai memberi bentuk tubuh pada unggas. Nah, bagian-bagian pada plumae ini yaitu yang pertama ada kalamus, yaitu tangkai bulu yang melekat pada kulit. Terus yang kedua habis kalamus yaitu ada racis. Nah, racis ini terusan dari kalamus. Nah, terus itu ada vexillum. Nah, yang terakhir itu ada barbule. Nah, terus itu ada plumulae. Nah, plumulae ini itu berfungsi sebagai mengurangi panas pada tubuh. Yang terakhir itu ada villa plumulae. Nah, balik lagi pada caput atau kepala. Nah, di caput ini itu terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada rostrum atau paruh. Nah, paruh pada unggas ini itu terdiri dari maksila atau rahang atas. Terus ada mandibula atau rahang bawah. Nah, paruh pada bebek ini itu berbeda dengan paruh pada ayam. Bisa dilihat itu dari bentuknya yaitu panjang, terus dia itu pipih dan juga lebar. Nah, fungsinya sebagai apa? Fungsinya itu mempermudah bebek mencari makan di dalam lumpur. Nah, terus itu ada nares anteriores atau nastril itu bisa dibilang lubang hidung yang hitam ini. Nah, terus itu ada serat atau tonjolan pada pangkal paruh. Terus itu ada organen virus atau mata di sini. Nah, terus itu bebek itu tidak memiliki jengger. Nah, terakhir itu ada cervix. Nah, cervix ini yaitu bisa dibilang leher. Nah, ini itu panjang dan juga fleksibel. Fungsinya itu sebagai penghubung antara caput dan juga trunkus atau badan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian badan atau trunkus. Nah, di trunkus ini unggas ditutupi oleh banyak bulu. Nah, bulu apa aja itu? Yang pertama itu ada tetrikes atau bulu yang menutupi badan. Terus ada rectrices atau bulu yang menutupi pangkal ekor. Terus ada remiges atau bulu yang menutupi sayap. Nah, terus ada parapterum atau bulu yang menutupi bahu pada unggas. Nah, terus ada alaspuria atau bulu yang menutupi jari-jari pada unggas di dalam. Nah, masuk ke bagian ekstremitas anterior atau bagian sayap. Nah, di sayap ini terdapat 6 bagian. Yang pertama itu ada humerus atau tulang lengan atas. Terus ada radius atau tulang pengupil. Terus ada ulna, tulang hasta. Terus ada ossa carpalia atau tulang pergelangan tangan. Terus ada carpota carpus. Yang terakhir ada digiti atau jari. Masuk ke bagian ekstremitas posterior.
pertama itu ada femur atau tulang paha. Terus itu ada patella atau tulang lutut kecil. Sini. Terus ada tibiotarsus. Ini. Terus ada fibula. Terus ada tarsometatarsus. Di sini di belakang. Itu ada tonjolan gitu. Terus ada phalanges. Ini jari. Itu ada 4. Terus ada yang terakhir itu ada selaput jari. Nah, selaput jari itu ini. Nah, fungsi selaput jari ini itu untuk mempermudah bebek berenang dan membantunya berjalan di atas lumpur. Sekarang masuk ke dalam sistem pencernaan pada hewan unggas yaitu itik. Nah, yang pertama itu kita masuk ke dalam kaphomoris atau mulut. Nah, di mulut ini itu awal dimulainya sistem pencernaan. Nah, yang kedua itu ada masuk ke dalam esofagus. Nah, esofagus atau kerongkongan. Terus itu masuk ke dalam crop atau tembolok. Nah, di itik ini temboloknya itu kecil, tidak seperti ayam yang memiliki tembolok besar. Terus itu masuk ke dalam proventriculus. Terus masuk ke dalam ventriculus atau gizzard. Nah, gizzard ini tempat untuk menghaluskan makanan. Terus masuk ke dalam intestinum tenue atau usus halus. Nah, di intestinum tenue ini terdapat 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada duodenum. Terus ada jejunum. Nah, yang terakhir itu ada ileum. Di sini. Nah, di antara duodenum dan duodenum terdapat pilopus atau pankreas. Terus itu ada seka di sini. Nah, terus itu ada kolon. Nah, kolon ini tempat penyimpanan sementara untuk kotoran. Nah, terakhir itu dibuang melalui kloaka. Semuanya tempat pembuangan dibuang. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem pernapasan pada hewan unggas yaitu itik. Nah, yang pertama itu kita masuk ke dalam nares atau hidung. Nah, setelah hidung itu kita masuk ke dalam kaphomoris atau mulut. Terus kita itu masuk ke dalam glotis. Nah, glotis ini itu lubang yang terdapat pada sebelum laring. Sini. Nah, setelah masuk ke dalam glotis, kita masuk ke dalam laring. Di sini laring yang panjang. Terus kita masuk ke dalam bronkus. Bronkus itu cabang antara laring dengan pulmo. Terus kita masuk ke dalam pulmo atau paru-paru. Masuk kita ke dalam sistem ekskresi. Yang pertama itu ada ginjal. Di sini ada 2 ginjal atau biasa disebut ren. Terus masuk ke dalam ureter. Di sini ureter atau saluran. Nah, terus itu masuk ke kloaka, tempat pembuangan akhir. Nah, karena di sini saya memakai bebek berjenis kelamin jantan, jadi di sini dia memiliki testis. Nah, di testis ini terdapat juga saluran. Nama salurannya yaitu ductus deferens. Oke, sekarang masuk ke dalam sistem saraf pada hewan unggas. Nah, di sini pertama ada cerebrum yang di atas, terus ada cerebellum, terus ada medulla oblongata yang di sini. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam medulla spinal atau sumsum tulang belakang. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi dan fisiologi ternak. Saya harap apa yang saya jelaskan bisa mengedukasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.